Alhamdulillah, kita bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini, di rumah Allah yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita sama-sama datang ke masjid ini, pergi ke masjid ini dengan tujuan satu, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, hari ini merupakan hari yang sangat mulia. Hari ini merupakan hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini tidaklah seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali munajahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tidaklah seorang hamba minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon atas dosa-dosanya, meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, kecuali segala dosa kita, kesalahan kita dipastikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini tidaklah seorang hamba bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah hajatnya, baik hajat dunia, hajat akhirat, dipastikan hajatnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, gunakanlah kesempatan yang baik ini, gunakanlah waktu yang baik ini untuk kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang kita inginkan daripada hajat-hajat kita. Ikhwani rahimakumullah, perlu kita ketahui, Idul Adha ini merupakan hari haji, hari yang dimana sekarang saudara-saudara kita semuanya menuju untuk menunaikan ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka para hujjaj, mereka para tamu-tamu Allah yang datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena mereka semua mendapati seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada Nabi Allah Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kullin fajjin amid. Wa'adzin finnas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hambaku, wahai kekasihku Ibrahim, serukanlah kepada manusia, serukanlah kepada hamba-hambaku untuk mereka menuju kepadaku, untuk mereka berhaji kepadaku. Dipastikan ya'tuka rijalan, mereka akan mendatangimu rijalan dengan berjalan kaki. Dan ada juga di antara hamba-hambaku para manusia tadi menaiki unta-unta yang kurus yang datang dari segala macam penjuru negeri, semata-mata hanya ingin untuk memenuhi apa yang aku serukan kepadanya. Ketika Nabi Allah Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan supaya para manusia pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim berkata kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana aku akan menyerukan kepada manusia? Suaraku terbatas, suaraku tidak akan terdengar oleh mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia tidak ada kemampuan untuk menyerukan haji kepada para manusia? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kewajibanmu wahai hambaku, kewajibanku wahai kekasihku hanya menyerukan saja, hanya menyampaikan saja untuk mereka mendengar apa menjadikan seruanmu. Itu adalah merupakan tugasku. Aku yang akan menyampaikan ke hati-hati mereka untuk mereka pergi kepadaku. Oleh karenanya, sungguh berbahagialah, sungguh beruntunglah orang-orang yang dapat mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji kepadanya. Sebagaimana kita ketahui, dalam hadis dikatakan, wa man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk kharaja dhunubuhu kayaumi waladatu ummuh. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dia itu pergi ke haji
Kemudian ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, dia tidak berkata-kata dengan kata-kata yang kotor, maka ketika dia pulang dari berhaji, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia lahir dari perut ibundanya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan juga, barang siapa yang niat haji, yang niat umrah, tapi tidak kesampaian karena ada hal, tidak kesampaian karena ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk pergi ke haji, yang menghalangi untuk mereka pergi umrah, jangan khawatir, jangan sedih, jangan gundah gulana. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi saudara-saudaraku yang mana mereka ada niat, ada tekad, ada azam untuk haji dan umrah, tetapi mereka terhalangi dengan sesuatu. Kata Rasulullah SAW, man kharaja min baitihi hajan aw mu'tamiran famata ajra lahu ajral haj al mu'tamir ila yaumil qiyamah wa man mata fi ahad al haramain lam yu'rad wa lam yuhasab wa qila lahu udkhulil jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dari negerinya, pergi untuk menunaikan ibadah haji, pergi untuk menunaikan ibadah umrah, kemudian terhalangi dengan sesuatu, entahkah mereka itu wafat, entahkah mereka kena musibah, apa kata Nabi? Ajralahu ajral haj, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut pahala seperti orang haji dan umrah dengan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala tersebut. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang meninggal, yang wafat di tanah haram, baik itu Makkah atau Madinah, maka orang tersebut tidak akan dituntut oleh Allah amal ibadahnya dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, masuklah engkau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.